Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku kelas 12, kembali kita di Gemar Soal Fisika. Kali ini Anda akan membahas tentang soal hukum kolom bersama saya, Ibu Dian Mufarida. Soal pertama adalah soal ujian nasional tahun 2019. Perhatikan grafik gaya listrik F terhadap jarak R antara dua muatan Q1 dan Q2 berikut ini. Konstanta kolom K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat dan besar muatan Q2 sama dengan 2 Q1. Maka besar muatan Q1 dan Q2 adalah... Dari soal kita diberikan grafik hubungan antara gaya listrik atau gaya kolom atau gaya elektrostatis dengan jarak kedua muatan. Kemudian Q2 itu nilainya sama dengan 2Q1. Kita diminta menentukan Q1 dan besarnya Q2. Hubungan antara gaya F dengan R itu digambarkan dengan hukum kolom sebagai F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Sekali lagi, F ini adalah gaya kolom atau gaya listrik atau gaya elektrostatis yang dapat berupa gaya tarik maupun gaya tolak, tergantung jenis muatan keduanya. Kemudian, di soal kita disebutkan bahwa Q2 itu nilainya adalah 2Q1. Hubungan antara F dengan R itu ditunjukkan oleh grafik ini. Kita memiliki 3 titik potong, yaitu gaya F nilainya 18 kali 10 pangkat 9 Newton, itu terjadi ketika jarak Q1 dan Q2 adalah 1 meter. Gaya kolom bernilai 4,5 kali 10 pangkat 9 Newton itu terjadi ketika jarak kedua muatan adalah 2 meter. Gaya kolom bernilai 2 kali 10 pangkat 9 Newton itu terjadi ketika jarak kedua muatan adalah 3 meter. Apakah kita akan menggunakan ketiga titik potong ini? Tidak. Anda bebas mau menggunakan titik potong yang mana. Kali ini kita akan menggunakan titik potong ketika F-nya bernilai 18 kali 10 pangkat 9 Newton, jaraknya adalah 1 meter. Jadi dari rumus ini F-nya kita ganti 18 kali 10 pangkat 9 Newton, R-nya kita ganti dengan 1 meter, seperti perpotongan di grafik ini. K-nya kita ganti dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat kolom pangkat min 2, Q1-nya tetap Q1 karena kita tidak tahu dan itu yang dikehendaki oleh soal. Q2 kita ganti 2 Q1 seperti di soal. Kemudian kita lihat kanan dan kiri, ruas kanan dan kiri memiliki 9 Newton. Kita coret 9 Newton. Kemudian sebelah kiri ada 18, ruas kanan ada 9, kita coret. Sehingga ruas kiri kita peroleh nilai 2. Kemudian meter kuadrat adalah meter kuadrat, kita hilangkan dengan yang bagian atas atau pembilang meter kuadrat dengan penyebut meter kuadrat hilang. Sehingga persamaan kita sisa 2 sama dengan 2 kolom pangkat min 2 Q1 kuadrat. Sehingga Q1 kuadrat sama dengan 1 kolom kuadrat. Q1 sama dengan akar 1 kolom kuadrat. Q1 sama dengan 1 kolom. Kemudian di soal disebutkan bahwa Q2 itu nilainya sama dengan 2Q1. Kalau Q1-nya 1 kolom, sedangkan Q2 bernilai 2 kali Q1, maka kita peroleh Q2 itu nilainya adalah 2 kolom. Jadi, besar muatan Q1 sama dengan 1 kolom dan muatan Q2 adalah 2 kolom. Jawabannya adalah B. Anda boleh mencoba dengan menggunakan pasangan gaya 4,5 kali 10 pangkat Newton ketika jarak kedua muatan adalah 2 meter. Anda juga bisa mencoba dengan menggunakan gaya 2 kali 10 pangkat 9 Newton terjadi ketika jarak kedua muatan adalah 3 meter. Hasilnya pasti sama.
Soal kedua adalah soal ujian nasional tahun 2013. Dua buah muatan listrik diletakkan terpisah seperti gambar. Muatan di A adalah 6 mikrokolom dan gaya yang bekerja pada kedua muatan 30 Newton. 1 mikrokolom nilainya adalah 10 pangkat min 6 kolom. Jika muatan B digeser sejauh 1 cm ke kiri dan K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat kolom pangkat min 2, maka gaya listriknya sekarang adalah, di soal diberikan bahwa muatan A dan B berlainan jenis, sehingga antara A dan B terjadi gaya tarik-menarik. Ketika jarak A dan B berjarak 3 cm, maka ini adalah kondisi pertama. Jadi kondisi 1, R-nya adalah 3 cm atau 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Diperoleh gayanya bernilai 10 Newton. Kemudian muatan B itu dipindah sehingga kondisinya sekarang menjadi kondisi kedua. Muatan B digeser sejauh 1 cm ke kiri. Berarti B mendekati A. Karena B itu digeser 1 cm ke kiri, maka jarak kedua muatan sekarang menjadi 2 cm. Atau 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Gaya yang bekerja sekarang menjadi F aksen. Kita diminta menentukan F aksennya nilainya berapa. Karena ada dua kondisi, maka kita membandingkan antara dua kondisi tersebut. Dari hukum Coulomb kita punya persamaan gaya listrik atau gaya elektrostatis atau gaya Coulomb adalah F sama dengan K kali Q1 Q2 per R kuadrat. Sekali lagi, kedua muatannya adalah sama dan berada dalam dua kondisi, maka kita bandingkan gaya Coulomb yang dialami ketika jaraknya 3 cm dan gaya Coulomb yang dialami ketika jaraknya 2 cm. Sehingga kita punya persamaan F per F aksen akan sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Yang atas ini adalah punyanya F per K Q1 Q2 per R aksen kuadrat. Yang bawah ini adalah punyanya F aksen. Kemudian lihat K bisa dihilangkan dengan K, Q1 dengan Q1, Q2 dengan Q2. Sehingga persamaan kita menjadi lebih sederhana. F per F aksen sama dengan R aksen kuadrat per R kuadrat. F kita ganti dengan 30 Newton. R aksen kita ganti dengan 2 cm. R-nya kita ganti dengan 3 cm. Akhirnya kita memiliki F aksen sama dengan 9. 9 ini dari 3 kuadrat. Lari ke sana, kemudian per 4. 4 ini dari 2 kuadrat. Sehingga gaya Coulomb yang terjadi atau gaya listrik yang terjadi ketika kedua muatan berjarak 2 cm adalah 67,5 Newton. Jawabannya adalah D. Soal ketiga, dua partikel masing-masing bermuatan Q1 sama dengan plus 2 mikrokolom dan Q2 sama dengan plus 3 mikrokolom terpisah sejauh 40 cm satu sama lain. Muatan Q3 sama dengan 1 mikrokolom diletakkan di antara kedua muatan pada jarak 10 cm dari Q1. Jika K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat kolom pangkat min 2 dan 1 mikrokolom sama dengan 10 pangkat min 6 kolom, maka besar gaya yang dialami Q2 adalah, dari soal kita tahu bahwa Q1 dan Q2 itu berjarak 40 cm. Kemudian kita letakkan muatan ketiga yaitu Q3 yang berjarak 10 cm dari Q1. Sehingga Q3 kalau kita ukur dari Q2 berjarak 30 cm. Kemudian kita tahu di soal bahwa Q3 itu muatannya berjenis positif, Q1 muatannya berjenis positif. Karena Q3 dan Q1 itu jenisnya sama, maka Q3 akan tertolak. Karena Q3 itu tertolak berarti menjauh dari Q1. Arah gayanya adalah yang ini.
Q3 tertolak oleh Q1 sebesar F31, yaitu gaya tolak pada muatan ketiga akibat muatan ke-1. Kemudian di soal juga kita ketahui bahwa muatan 2 adalah positif. Muatan 2 positif, muatan 3 positif, maka muatannya sejenis akan saling tolak-menolak. Jadi muatan ketiga ini akan tertolak, karena tertolak berarti menjauh dari Q2, sehingga gaya tolaknya arahnya ke kiri. Kita beri nama F32, yaitu gaya tolak pada muatan kedua akibat muatan ke-1. Kenapa yang kita fokuskan adalah Q3? Karena soal meminta besar gaya yang dialami oleh Q3. Jadi kita hanya membahas gaya yang ada pada Q3. Jadi kita lihat pada muatan ketiga itu ada dua gaya, yaitu F31 arah ke kanan dan F32 arah ke kiri. Jadi gaya kolom yang dialami oleh muatan ketiga adalah F31 karena arahnya ke kanan maka nilainya positif. Dikurangi F32. F32 bernilai negatif karena arahnya ke kiri. Kita masukkan F31 adalah K3 kali Q1 per R31 kuadrat. F32 adalah K kali Q3 kali Q2 per R32 kuadrat. Kita punya masing-masing ada K Q3, ini juga ada K Q3, berarti bisa kita keluarkan. Sehingga F3 sama dengan K Q3 kurung Q1 per R31 kuadrat min Q2 per R32 kuadrat. Kita masukkan K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat kolom pangkat min 2. Kemudian Q3-nya adalah 1 kali 10 pangkat 9 Q3-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 6 kolom. Jadi di soal disebutkan bahwa Q3 adalah 1 mikrokolom, sedangkan 1 mikrokolom nilainya 10 pangkat min 6 kolom. Jadi Q3-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian di soal disebutkan bahwa Q1 adalah 2 mikrokolom. Jadi Q1 ini kita ganti dengan 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian di soal juga disebutkan bahwa jarak antara Q1 dengan Q3 adalah 10 cm. Sehingga R31 kita ganti dengan 10 cm atau 0,1 meter. Kemudian Q2 bernilai 3 mikrokolom. Jadi Q2 ini kita ganti 3 kali 10 pangkat min 6 kolom. Karena Q2 dan Q3 itu jaraknya adalah 30 cm, maka R32 ini kita ganti 0,3 meter. Sehingga kita peroleh 2 kali 10 pangkat min 6 kolom dibagi 0,1 meter kuadrat adalah 2 kali 10 pangkat min 4 kolom meter pangkat min 2. Kemudian yang sebelah kanan 3 kali 10 pangkat min 6 kolom per 0,3 meter kuadrat. Kita peroleh nilainya 0,33 kali 10 pangkat min 4 kolom meter kuadrat. 2, ini sama-sama punya 10 pangkat min 4, 2 dikurangi 0,34 sama dengan 1,67 kali 10 pangkat min 4 kolom meter kuadrat. Kemudian kolom kali kolom adalah kolom kuadrat akan hilang dengan kolom pangkat min 2. Meter kuadrat hilang, meter pangkat min 2, ini harusnya meter pangkat min 2 hilang dengan meter kuadrat. Sehingga kita tinggal punya 9 kali 10 pangkat 9 Newton kali 1,67 kali 10 pangkat min 10. 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 4 adalah 10 pangkat min 10. 1,67 kali 9 adalah 15. 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 10 adalah 10 pangkat min 1. Jadi gaya kolom yang bekerja pada F3 adalah 15 kali 10 pangkat min 1 Newton atau sama dengan 1,5 Newton.
Jadi gaya yang dialami oleh muatan Q3 adalah 1,5 Newton. Karena kita ketemu hitungannya itu positif, maka arahnya adalah ke kanan. Jawabannya adalah D. Soal keempat. 3 muatan listrik A, B, dan C masing-masing plus 4 mikrokolom, min 20 mikrokolom, dan plus 3 mikrokolom terletak pada posisi seperti gambar. Resultan gaya listrik pada muatan B adalah K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat kolom pangkat min 2. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Ada 3 muatan. Muatan C positif, muatan B negatif, muatan A positif. Kemudian kita diminta menghitung resultan gaya listrik pada muatan B. Muatan B ini ada di antara 2 muatan listrik yang lain. Maka pada muatan B ini akan bekerja 2 gaya kolom. Nah, sekarang kita amati. Muatan B akibat muatan A dan B muatannya adalah berlainan jenis, maka mereka berdua akan saling tarik-menarik. Maka muatan B akan tertarik ke arah muatan A dengan gaya yang warna kuning ini, kita beri nama FBA, yaitu gaya listrik atau gaya kolom pada muatan B akibat muatan A. Kemudian kita lihat antara B dan C, itu muatannya juga berlainan jenis, maka B akan tertarik ke arah C. Dengan gaya yang merah ini kita beri nama FBC, yaitu gaya kolom pada muatan B akibat muatan C. Jadi pada muatan B ada 2 gaya, yaitu FBA arah ke atas dan FBC arah ke kiri. FBA dan FBC itu saling tegak lurus karena segitiganya adalah segitiga siku-siku di B. Kita selesaikan. Gaya kolom pada muatan QB atau kita sebut dengan FB itu adalah resultan dari FBA yang arahnya ke atas dan FBC yang arahnya ke kiri. Sehingga karena FBA dan FBC itu saling tegak lurus, maka sudutnya adalah 90 derajat. Dengan demikian, resultan gaya rumusnya sisa FB sama dengan akar FBA kuadrat plus FBC kuadrat. Kita hitung dulu. FBA adalah gaya tarik antara muatan B dan muatan A. Sehingga Q-nya di sini adalah QB dan QA. Kemudian R-nya RBA kuadrat. Kita masukkan angka. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian QB-nya adalah 20 kali 10 pangkat min 6 kolom. QA-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. RBA, kita tahu RBA adalah 30 cm, sehingga kita ganti RBA adalah 0,3 meter. Jangan lupa dikuadratkan. Kita peroleh FBA-nya bernilai 8 Newton. Kemudian kita ke FBC. FBC akan sama dengan K kali QB kali QC per RBC kuadrat. Kita masukkan K-nya 9 kali 10 pangkat 9. QB-nya adalah 20 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian QC-nya kita ganti dengan 3 kali 10 pangkat min 6 kolom. RBC di soal disebutkan 30 cm atau 0,3 meter. Dikuadratkan sehingga FBC sama dengan 6 Newton. Kita sudah memiliki FBA sama dengan 8 Newton dan FBC sama dengan 6 Newton. Sehingga gaya listrik atau gaya kolom yang bekerja pada B yang sama dengan akar FBA kuadrat plus FBC kuadrat akan sama dengan FBA kita ganti 8 Newton, FBC kita ganti 8 Newton, maka FB-nya akan sama dengan akar 64 Newton kuadrat ditambah 36 Newton kuadrat. FB sama dengan akar 100 Newton kuadrat. Sehingga FB-nya sama dengan 10 Newton. Jadi resultan gaya listrik yang bekerja pada muatan B adalah 10 Newton. Jawabannya adalah A. Anak-anak, sekali lagi, untuk gaya kolom, nilai muatan negatif dan positif tidak dimasukkan dalam perhitungan.
muatan listrik positif dan negatif hanya akan menentukan apakah kedua muatan tolak-menolak atau tarik-menarik. Kita tahu kalau dua muatannya sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka di antara kedua muatan akan saling tolak-menolak. Tetapi kalau dua muatannya positif dan negatif berlainan jenis, maka kedua muatan akan saling tarik-menarik. Sekali lagi, jenis muatan, nilai muatan positif dan negatif tidak masuk dalam perhitungan gaya Coulomb, tidak masuk ke dalam rumus, hanya menentukan kedua muatan tertolak, saling tolak atau saling tarik-menarik. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada pembahasan selanjutnya tentang medan listrik. Saya Ibu Dian Mufarida undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.